Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Pagi, dan pemirsa, salah satu tema utama kita di Apa Kabar Indonesia Pagi hari ini adalah nih, banyak polemik yang terjadi di tengah masyarakat, apalagi kalau memperbincangkan hukuman ya, vonis terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Itu dia. AG ini. AG. Nah, itu disebut-sebut anak di bawah umur sebetulnya tidak bisa dipidana. Begitu. Disebut-sebut juga mengenai juga ada indikasi, mohon maaf, berhubungan intim, itu juga atas dasar suka sama suka tentu tidak pas disematkan kepada anak di bawah umur. Itu dia yang kemudian juga menjadi pertanyaan, apakah kemudian ini bisa dipidanakan juga? Ya. Kita coba akan gali hal ini bersama dengan narasumber kami. Sudah ada Bang Abdul Fikar Hajar, pakar hukum pidana. Selamat pagi. Assalamualaikum. Pagi. Selamat pagi. Pagi, Ya, Mas. Sudah hadir juga ada Mbak Irma Gustiana, psikolog parenting. Selamat pagi, Mbak Irma. Pagi, Mbak Irma. Mas. Ya, kita kalau melihat Pak Abdul Fikar tadi Ya. disampaikan, kalau kita berbicara mengenai anak yang kemudian berhubung dengan hukum, biasanya kan kita kemudian melihatnya tidak bisa menjudge mereka dengan tindakan pidana yang begitu berat, kemudian karena melihat anak masa depannya masih cukup panjang. Tapi dari segi hukum sebenarnya seperti apa? Gini, nomor satu, pengertian anak dulu. Anak itu bayi yang dikandung sampai umur 18 kurang 1 hari. Nah, itu anak tuh. itu pengertian anak Oke. ya, Oke. secara umum. Kemudian ada anak yang berhadapan dengan hukum. Ya. Nah, anak yang berhadapan dengan hukum itu adalah anak pelaku, anak saksi, anak korban. Oh. Itu anak yang berhadapan dengan hukum. Tetapi anak yang berkonflik dengan hukum itu yang disebut tersangka atau terdakwa. Oke. Jadi Tapi kalau pelaku. anak khusus tidak tersangka sebutnya ya, berarti ya? Iya, anak yang berkonflik. Anak yang berkonflik dengan hukum. Oke. Nah, seperti itu gitu. Nah, jadi ada pembatasan juga anak yang berhadapan dengan hukum itu, yaitu dari umur 12 sampai 18 kurang 1 hari. Ya. Oke. Jadi anak-anak yang di bawah 12 itu tidak diproses hukum, tapi ada tindakan sendiri gitu. Umpamanya dititipkan di pendidikan apa segala macam. Tapi yang diproses secara hukum itu anak-anak yang sudah umur 12 sampai 18 kurang 1 hari. Nah, begitu, Mbak. Jadi kalau kemudian ada anak yang melakukan tindak pidana, ya, maka ada beberapa keistimewaan yang diberikan oleh Undang-Undang Perlindungan Anak. Ya, umpamanya pemeriksaan atau sidangnya itu secara tertutup. Itu satu, gitu ya. Terus yang kedua, penahanan, ya, itu tidak sama dengan orang dewasa. Kalau dia harus ditahan, ya, maka umpamanya di penyidikan itu hanya boleh 10 hari, 5 tambah 5, gitu. Di penuntutan hanya boleh 10 hari, 5 tambah 5. Di peradilan hanya boleh 14 tambah 10. Jadi ada 24 hari, gitu. Nah, jadi dia tidak sama dengan orang dewasa. Kalau orang dewasa kan di penyidikan 20, 40, 60 hari, 30, 20. Kemudian di pengadilan bisa 110 hari itu kalau di orang dewasa, gitu ya. Tapi kalau anak terbatas gitu, 14 hari itu. Itu dua. Yang ketiga, keistimewaan anak itu adalah hukumannya separuh dari orang dewasa. Nah, jadi maksimalnya separuh dari orang dewasa. Nah, itu dan kemudian dia tidak mengenal hukuman seumur hidup atau hukuman mati. Nah, hukuman seumur hidup dan hukuman mati itu oleh undang-undang diganti maksimal 10 tahun. Apapun tindakannya, apapun perilakunya. Kalau dia melakukan tindakan yang ancaman hukumannya seumur hidup atau hukuman mati, Ya. maka maksimal dia hanya boleh dihukum 10 tahun. Pak Fikar, tadi saya terketuk ya soal setengah dari orang dewasa. Orang dewasa. Itu sudah mempertimbangkan berat Yang memberatkan dan meringankan. Iya, betul. Sudah iya, itu. Iya, artinya ketika hakim atau penuntut umum atau jaksa sampai pada kesimpulan satu angka tertentu, umpamanya menuntut gitu ya, maka itu sudah di dalamnya itu sudah masuk apa yang memberatkan dan apa yang meringankan gitu. Sehingga dia sampai pada kesimpulan jumlah tertentu, umpamanya 4 tahun umpamanya seperti AG ini ya. Oke. 4 tahun dihukum. Nah, itu 3,5 ya. Oke. sudah dipertimbangkan Oke. baik oleh jaksa maupun oleh
pengadilan. Ya. Gitu. Apa yang kemudian membuat anak yang berkonflik dengan hukum ini mendapatkan keistimewaan dari segi hukuman, dari segi kemudian proses yang dijalani? Nanti kita akan coba simak lagi saja ya, sesaat lagi pemirsa.